Selamat berjumpa kembali pada kuliah online seminar akuntansi manajemen. Bagaimana kabar semuanya? Semoga tetap semangat dan istiqomah ya dalam menjalani perkuliahan online ini. Baiklah, judul artikel kita kali ini adalah Choice and Change of Measures in Performance Measurements Models. Baiklah, berdasarkan sekilas info yang terdapat di abstrak, dapat dilihat bahwa tujuan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi isu yang berkaitan dengan memilih dan merubah Performance Measurements Models atau disingkat PMM. Apa yang menjadi motivasi penulis pada artikel ini? Sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu landasan teori pada penulisan ini. Teori yang digunakan adalah teori MCS atau Management Control System. Di sini, tingkat pengukuran kinerja adalah cara terbaik untuk meningkatkan value change. Karena pengukuran kinerja yang valid memudahkan perusahaan mengimplementasikan strategi, mengarahkan perilaku karyawan, menilai efektivitas manajerial, dan memiliki basis kebijakan untuk pemberian rewards. Cara untuk meningkatkan value change adalah dengan membangun dan menggunakan Performance Measurements Model atau PMM. Jadi PMM adalah sebuah model untuk meningkatkan pengukuran kinerja yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan value change. PMM adalah sebuah model, yaitu model komprehensif perusahaan yang bekerja sebagai sebuah sistem. Sistem tersebut merefleksikan pemahaman perusahaan terhadap hubungan berbagai ukuran-ukuran pengukuran dalam berbagai value chains. Baiklah, sekarang apa hubungan antara PMM dan MCS? Sebagaimana kita ketahui bahwa PMM adalah sistem perusahaan yang memperlihatkan bagaimana ukuran-ukuran kinerja dalam value chain itu saling mempengaruhi. Nah, sistem tersebut didesain oleh perusahaan, di mana desain sistem tersebut harus ditopang oleh manajemen control system. Sayangnya, tidak semua MCS dapat diukur. Namun, bagian-bagian yang layak diukur harus dianggap sebagai bagian PMM atau bagian model penilaian kinerja. Karena jika tidak, perusahaan akan kehilangan informasi yang berharga. Kemudian, menurut penulis, memilih ukuran kinerja merupakan pekerjaan yang berat dan tidak mudah karena berhubungan dengan sistem organisasi. Karena perusahaan itu selalu bersifat dinamis, selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Maka ia pun harus selalu merubah dan menyesuaikan penilaian kinerja atau PMM-nya sesuai dengan keadaan lingkungan terkini. Berdasarkan informasi tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi isu yang berkaitan dengan memilih dan merubah performance measurements model. Kemudian, teorinya. Teori-teori yang akan digunakan dalam isu ini adalah teori-teori yang melingkupi kebijakan manajemen yang membahas tentang sumber daya strategis, pembelajaran, capabilities, dan sistem. Semua teori-teori tersebut dapat membantu perusahaan dalam memilih ukuran kinerja. Nah, penelitian manajemen strategik, konsepnya telah berevolusi dari strategi produksi perusahaan dalam mengelola value chains, berubah menjadi pencapaian keunggulan kompetitif. Misalnya penelitian Porter tentang pentingnya strategic positioning, itu telah mempengaruhi penelitian-penelitian setelahnya yang membahas tentang bagaimana cara perusahaan menggunakan sumber dayanya untuk memperoleh dan mempertahankan strategic positioning. Kemudian ada penelitian lain yang juga terinspirasi dari penelitian Porter tersebut, diantaranya adalah penelitian Barney tahun 1991 yang mengatakan bahwa perusahaan yang berhasil mencapai competitive advantage atau keunggulan kompetitif melakukan aktivitas, menemukan dan menggunakan sumber daya unik mereka yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain.
Kemudian ada lagi Nonaka dan Takeuchi tahun 1995 dan Singh tahun 1995 juga, yang menemukan bahwa perusahaan menciptakan keunggulan strategik dengan cara memahami dinamika pemanfaatan sumber daya mereka secara efektif. Pemahaman ini diperoleh melalui pengembangan dan implementasi kemampuan, proses atau kompetensi dalam menggunakan sumber daya. Sementara itu, Mokrov dan kawan-kawan pada tahun 2002 menyimpulkan bahwa perusahaan yang sukses mengelola strategi sumber daya dan kemampuannya melalui sistem manajemen yang holistik, yaitu menciptakan dan mempertahankan keuntungan strategik yang ditopang oleh manajemen yang tersistem dengan baik. Nah, berdasarkan hal tersebut, penulis di sini memahami bahwa teori manajemen saat ini menciptakan dan mempertahankan keunggulan atau posisi strategik dengan cara menciptakan, mengimplementasikan, dan menggunakan kinerja berbasis MCS atau Management Control System. Penelitian terdahulu yang membahas isu tentang performance management model ini membahas beberapa model, diantaranya adalah model DuPont, di mana model DuPont ini fokus pada mengukur kinerja keuangan saja. Kemudian ada lagi model EVA, Economic Value Added. Model ini mirip dengan DuPont, hanya saja EVA lebih kekinian dan pendekatannya lebih kompleks dan rumit. Di mana pada model EVA terdapat aktivitas pengidentifikasian incremental contribution untuk kemakmuran pemegang saham. Kemudian ada lagi model atau pendekatan Rappaport yang dipublish pada tahun 1999 yang membangun shareholder value dengan cara mengakui efek ketergantungan yang berlebihan terhadap insentif terhadap hasil kinerja keuangan secara periodik. Nah, semua model di atas berorientasi pada kinerja keuangan saja, dan sayangnya tidak memenuhi syarat sebagai sebuah sistem model. Kemudian ada lagi model yang lebih sedikit komprehensif, adalah model manajemen kinerja yang ditulis oleh Otley pada tahun 1999. Kemudian model value based management yang ditulis oleh Littner dan Larker pada tahun 2001. Kemudian ada lagi APL model yang ditulis oleh Epstein dan kawan-kawan pada tahun 2000. Kemudian ada lagi balance scorecard yang ditulis oleh Kaplan and Norton pada tahun 1996. Nah, model-model tersebut menjelaskan hubungan keputusan bisnis dan capaian perusahaan dan memberikan panduan pengembangan strategi, komunikasi, implementasi, dan feedback pada berbagai aspek di sepanjang value chain. Model-model ini memperlihatkan upaya untuk mengoptimalkan pemahaman perusahaan dalam merancang model organisasi sebagai sebuah sistem dan penerapan manajemen kontrol. Nah, menurut teori ini atau teori MCS ini, yang pertama, karyawan tahu apa yang mereka harapkan. Jadi ini asumsi dasar dari teori MCS atau Management Control System. Yang pertama, karyawan tahu apa yang mereka harapkan atau apa yang mereka inginkan. Yang kedua, karyawan akan selalu melakukan uji coba atau melakukan usahanya untuk memperoleh apa yang mereka inginkan tersebut. Kemudian yang ketiga, karyawan mampu melakukan apa yang mereka inginkan. Kalau tadi uji coba, kalau sekarang mereka mampu melakukan apa yang mereka inginkan. Dan yang keempat, mereka juga mampu mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, selama 30 tahun penelitian tentang pemilihan pengukuran kinerja terjadi dalam ruang dikotomi, yaitu adanya perdebatan antara kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan, atau dikotomi pengendalian mekanik dan pengendalian organik.
Teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena dikotomi dalam pemilihan pengukuran kinerja ini dijelaskan oleh teori kontingensi. Artinya selama 30 tahun itu selalu terjadi perdebatan bagaimana memilih ukuran kinerja. Apakah ukuran kinerja keuangan yang diprioritaskan atau ukuran kinerja non keuangan. Nah, penelitian terdahulu meyakini bahwa perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang kompleks dan beresiko tinggi itu cenderung menggunakan kinerja kualitatif atau kinerja non-keuangan dan lebih sedikit menggunakan penilaian kinerja kuantitatif atau kinerja keuangan. Namun, penelitian lain dan banyak bukti-bukti yang menemukan bahwa pada umumnya perusahaan menggunakan kombinasi antara pengukuran kuantitatif dan pengukuran kualitatif. Artinya, perusahaan lebih bersifat fleksibel dalam memilih portofolio ukuran kinerja yang dapat mereka sesuaikan dengan situasi kinerja mereka. Jadi, mereka menggunakan campuran antara pengukuran kinerja keuangan dan pengukuran kinerja non-keuangan. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka di sini penulis tertarik untuk melihat apa yang terjadi ketika teori strategi yang berbasis sistem dikombinasikan dengan teori yang berbasis sumber daya. Dan kombinasi tersebut digunakan untuk memotret atribut pengukuran kinerja yang terdikotomi antara ukuran keuangan dan ukuran non-keuangan. Atribut kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang pertama, measures are diverse and complementary. Artinya ukuran itu beragam, ukuran-ukuran kinerja itu beragam dan mereka saling melengkapi. Pengendalian manajemen perusahaan akan lebih diuntungkan jika menggunakan ukuran kinerja yang beragam dan saling melengkapi. Kemudian yang kedua, measures are objective and accurate. Kemudian yang ketiga, measures are informative. Yang keempat, benefits outweigh cost of collection. Yang kelima, measures reflect system causality. Yang keenam, measures communicate strategy. Yang ketujuh, measures create incentives for improvement. Yang kedelapan, measures improve decision making. Berdasarkan teori manajemen kontrol sistem, telah dirumuskan 8 atribut yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam memilih ukuran kinerja. Pilihan pada tahap awal, tentu saja ukuran kinerja tersebut dipilih masih didasarkan pada persepsi manajemen saja. Karena masih sedikitnya pengetahuan dan pengalaman masa lalu tentang apa yang harus dijadikan sebagai landasan pengukuran kinerja. Pengalaman perusahaan dalam mengimplementasikan ukuran kinerja, trial and error yang dilakukan akan menjadi bukti dalam mempertimbangkan atribut ukuran kinerja di masa mendatang. Sehingga di sini penulis memprediksi bahwa perusahaan akan menghapus beberapa ukuran-ukuran kinerjanya yang dipilih sebelumnya. Selanjutnya, penulis juga memprediksi bahwa meskipun terjadi perubahan pada pilihan-pilihan yang telah dilakukan pada tahap awal, namun secara teoritis atribut yang digunakan tetap sama. Jadi maksudnya di sini, meskipun ukurannya diganti, namun atribut yang melekat dalam ukuran tersebut tidak akan berubah. Baiklah, kemudian pertanyaan yang ingin dijawab yang kedua adalah apakah atribut tersebut berbeda-beda untuk setiap strategi perusahaan? Berdasarkan penelitian PMM berbasis kontingensi teori, memperlihatkan bahwa strategi perusahaan dapat mempengaruhi desain pengukuran kinerja. Taksonomi strategi perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam entrepreneurial strategy dan conservative strategy. Di mana entrepreneurial strategy diantaranya yaitu dari prospector, build atau membangun, dan diferensiasi produk,
Sementara konservatif strategi diantaranya adalah cost leadership, defender, harvest. Meskipun 8 atribut penilaian kinerja yang telah disebutkan di atas bersifat ceteris paribus atau keadaan yang bebas pengaruh, namun menurut penelitian strategic fit atau penelitian kecocokan dan strategik atau strategic fit tadi istilahnya, beberapa atribut dapat lebih relevan dari yang lainnya. Dan atribut yang lainnya tersebut tergantung pada strategi perusahaan. Nah, di sini penulis memiliki premis bahwa perusahaan yang menggunakan entrepreneurial strategy akan lebih cenderung menggunakan ukuran kinerja dengan atribut A1, yaitu berbeda atau diverse and complementary, berbeda dan saling melengkapi. Kemudian ada atribut A5, yaitu hubungan sebab akibat. Kemudian A6 sebagai alat komunikasi strategi. A8 meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Sementara itu, diprediksi juga bahwa perusahaan yang menggunakan strategi konservatif itu cenderung menggunakan atribut A2, objektif dan accuracy. Kemudian atribut A4 yang dimana di sini manfaat melebihi biaya. Kemudian pertanyaan yang ingin dieksplor yang berikutnya adalah apakah atribut tersebut dirancang dan digunakan untuk setiap strategi perusahaan? Nah, proses perancangan ukuran kinerja memperhatikan atribut-atribut wajib saja, yaitu atribut diverse and complementary atau A1, kemudian objective and accurate atau A2, informatif A3, more beneficial than costly A4. Nah, itu atribut-atribut wajib. Kemudian yang terakhir ada causally related A5. Nah, namun pada pelaksanaannya, kalau pada tahap pelaksanaan itu kita sudah masuk ke dalam entrepreneur strategic. Namun pada pelaksanaannya, penulis menduga bahwa terdapat beberapa atribut yang tidak dianggap sebagai fungsi penting dalam proses perencanaan ukuran kinerja, yaitu communicate strategy atau atribut nomor 6, kemudian provide incentive for improvement A7, dan improve decision making atau A8. Ini justru berfungsi secara efektif ketika perusahaan ingin mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, oleh sebab itu, penulis ingin menggali apakah atribut-atribut dianggap memiliki peran penting dalam proses perancangan ukuran kinerja atau dalam proses implementasi atau penggunaan ukuran kinerja. Jadi mana yang lebih dominan? Hanya pada tahap perancangan atau pada tahap implementasi atau dua-duanya? Kemudian pertanyaan ketiga yang ingin dijawab di sini adalah apakah perusahaan melakukan trade-off terhadap beberapa atribut untuk atribut lainnya? Nah, berdasarkan penelitian di bidang strategic fit yang telah pernah dilakukan sebelumnya, hasilnya mengimplikasikan bahwa organisasi dapat mengganti suatu ukuran kinerja dengan ukuran kinerja lainnya ketika atribut ukuran tersebut tidak secara konsisten dan secara akurat atau tidak secara konsisten selaras dengan strategi organisasi. Jadi ketika suatu ukuran itu tidak sesuai lagi dengan strategi organisasi, maka ukuran tersebut akan diganti. Nah, contohnya, organisasi yang menggunakan strategi konservatif dengan pengukuran yang berbiaya mahal dapat saja memilih ukuran kinerja dengan nilai yang tinggi dalam hal accuracy dan objectivity, namun memiliki nilai yang rendah dalam hal strategic communication. Sebaliknya, organisasi yang menerapkan entrepreneurial strategy mungkin lebih memilih ukuran dengan atribut yang tinggi dalam hal improve decision making, namun rendah dalam hal the benefit cost ratio.
Jadi, meskipun secara teori organisasi dapat saja mengganti sebuah pengukuran kinerja dengan yang lainnya sesuai strategi dan tujuan yang mereka inginkan, ingat, strategi yang dimaksudkan di sini ada dua, yaitu konservatif strategi atau entrepreneurial strategi. Ya, baiklah. Jadi secara teori perusahaan itu dapat saja mengganti pengukuran kinerjanya. Namun hal tersebut tetap sulit dilakukan jika organisasi tidak memiliki atribut ukuran yang lebih tepat. Inilah yang menjadi pertanyaan keempat penelitian ini. Oke, kemudian kita masuk kepada situs penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan desain studi kasus yang dilakukan pada satu perusahaan. Tujuannya menggunakan pendekatan studi kasus adalah untuk menginvestigasi secara lebih dekat dan mendalam tentang model penilaian kinerja yang dikembangkan perusahaan tersebut. Bukan ukuran kinerja yang dikembangkan konsultan ya, namun perusahaan langsung yang mendesain ukuran kinerjanya, dan bukan pula atas arahan peneliti. Jadi ukuran kinerja ini yang akan dipelajari ini betul-betul adalah desain dari knowledge yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Yang kedua, ukuran kinerja yang relevan dengan perusahaan tersebut, bukan ukuran-ukuran yang bersifat umum yang bisa atau bisa juga tidak diterapkan oleh perusahaan. Artinya, ukuran yang didesain namun tidak diterapkan itu percuma. Jadi, ukuran yang akan diteliti oleh peneliti pada perusahaan ini adalah ukuran yang betul-betul mereka desain dan kemudian mereka terapkan. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan akses penuh ke berbagai tingkat manajer agar peneliti dapat memahami keaslian dan kebermanfaatan PMM atau model penilaian kinerja tersebut. Jenis data yang dikumpulkan adalah kombinasi antara data primer dan data sekunder. Data primer dalam bentuk data wawancara dengan pekerja atau karyawan di berbagai level manajemen. Kemudian data sekunder dalam bentuk dokumentasi yang dimiliki perusahaan dan dalam bentuk data archival. Kemudian basis model pengukuran kinerja yang digunakan adalah model PMM yang dikembangkan oleh US Fortune 500 untuk channel distribusi. Langkah utama dalam sistem distribusi manajemen adalah membangun model pengukuran kinerja strategis untuk jalur distribusi di Amerika Utara, di mana model pengukuran kinerja strategis ini berfungsi sebagai alat komunikasi atau memberikan arahan dan panduan kepada distributor untuk fokus pada customer baru dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja mereka. Kemudian model pengukuran kinerja ini yang didesain oleh perusahaan diberi nama DPM atau Distributor Performance Model. Nah, jadi penilaian kinerja yang khusus dirancang untuk para distributor. Nah, DPM ini dikembangkan secara internal oleh karyawan perusahaan tanpa bantuan konsultan. Kemudian proses pengembangannya menggunakan pendekatan top-down yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Awalnya, desain DPM ini mengembangkan DPM dengan cara mengolah input atau masukan yang berasal dari distributor secara individu ya. Meskipun pada tahap finalnya tetap desainer yang menentukan. Nah, karena desainer yang menentukan, sementara desainer ini adalah perpanjangan tangan dari perusahaan, maka meskipun input-input penilaian kinerja itu diangkat atau diambil dari bawah, namun karena desainer yang mengeksekusi finalnya, maka pendekatan ini tetap disebut sebagai pendekatan top-down. Kemudian DPM didesain untuk fokus kepada tujuan yang menurut perusahaan dianggap penting untuk dipenuhi oleh distributor agar dapat mencapai tujuan atau kepentingan perusahaan dan tidak mencapai tujuan atau kepentingan distributor.
Oleh sebab itu, fokus keberhasilan perusahaan tidak mencerminkan kepentingan-kepentingan distributornya. Data untuk model kinerja distributor ini berbentuk data archival atau data sekunder dan data wawancara atau data primer. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa data sekunder berupa dokumen perusahaan dan data laporan kinerja perusahaan. Data wawancara diperoleh dari wawancara yang dilakukan via telepon kepada 9 orang distributor atau pemilik. Kemudian wawancara juga dilakukan kepada 7 orang DPM designer atau si perancang atau si desainer yang membuat DPM ini, dan kepada petugas administrator. Nah, apa hasil analisis dari artikel ini? Pemilihan ukuran kinerja pada tahap awal, ya. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa ukuran-ukuran awal yang dipilih untuk tujuan komunikasi strategik. Kemudian di samping itu, ukuran-ukuran kinerja ini dipilih dengan pendekatan hubungan sebab dan akibat. Jadi kesimpulannya, hasil wawancara memperlihatkan bahwa objectivity dan accuracy atau objectivity dan accuracy, alat komunikasi strategik dan hubungan sebab akibat sebagai basis utama pemilihan ukuran-ukuran DPM ini. Kemudian penulis menyebutkan bahwa tradisi perusahaan yang konservatif dapat dilihat dari cara mereka yang cenderung berpihak pada objektivitas dan akurasi dalam pengukuran kinerja. Namun, perubahan pendekatan untuk mengukur kinerja distributor juga terjadi dan menempati atribut strategic communication and causality. Nah, analisis dari research question yang pertama. Apakah atribut pengukuran menjadi pertimbangan dalam pemilihan ukuran kinerja? Secara global jawabannya adalah yes. Kenapa? Karena kita lihat dari atribut diverse and complementary, ya. Ukuran DPM yang dimaksudkan sebagai sebuah pengukuran utama yang fokus pada kegiatan-kegiatan distributor yang harus dikelola dengan baik untuk menciptakan jalur distribusi yang sukses. Artinya, jika DPM didesain sebagai sebuah pengukuran utama, maka pengukuran-pengukuran lain di bawahnya bersifat saling unik atau tidak sama satu dengan yang lainnya dan memiliki spesifikasi ukuran yang berbeda-beda, namun saling melengkapi karena memiliki tujuan yang sama. Nah, maka atribut yang pertama itu jawabannya adalah ya. Atribut yang pertama menjadi pertimbangan dalam pemilihan ukuran kinerja. Kemudian atribut yang kedua, objective and accurate. Di sini didapatkan bukti dari hasil wawancara bahwa objektivitas dan akurasi telah menjadi perhatian bagi perusahaan dan distributor. Buktinya adalah hasil wawancara pada mayoritas responden mengakui bahwa ukuran kinerja yang didesain dan diimplementasikan saat ini sangat jauh dari atribut objektif dan akurat. Nah, meskipun hasil wawancara tersebut memperlihatkan kecenderungan negatif terhadap adanya unsur atau atribut akurasi dan objektif tadi, tapi tetap ini mengindikasikan bahwa atribut ukuran objektif dan akurat itu menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan pengukuran kinerjanya. Kemudian atribut berikutnya adalah informatif. Nah, pada penelitian ini pentingnya kualitas informatif perusahaan, pengukuran hanya didukung oleh sebagian kecil responden. Artinya, responden memahami bahwa penggunaan ukuran kinerja DPM bertujuan untuk membandingkan
dan meranking jalur distribusi yang digunakan sebagai stimulus komunikasi antar sesama distributor. Nah, output dari hal tersebut adalah tersedianya informasi tentang distributor terbaik dan informasi tentang bagaimana cara mereka melakukan praktik yang terbaik. Kemudian atribut yang keempat adalah cost versus benefit. Di sini perusahaan merasakan bahwa ada beberapa pengukuran DPM yang menggiring mereka pada keputusan yang kurang tepat, sehingga menurut perusahaan dan berdasarkan penilaian subjektif mereka, ukuran kinerja seperti itu lebih mengarah kepada mendatangkan banyak biaya ketimbang mendatangkan banyak manfaat. Nah, misalnya evaluasi kinerja terhadap ukuran siklus waktu pelayanan secara detail dilihat sebagai aktivitas yang terlalu banyak menghabiskan sumber daya. Nah, bukti ini menunjukkan bahwa atribut ini penting dan menjadi pertimbangan perusahaan. Kemudian atribut berikutnya adalah causality related. Nah, hubungan kausal atau sebab akibat ditemukan dalam penelitian ini. Ukuran kinerja yang dimaksud oleh desainer dapat dipahami dan dimengerti oleh distributor. Dengan kata lain, sangat kecil sekali terjadinya gap, karena desain kinerja yang dirancang pada umumnya digunakan oleh distributor dengan baik. Kemudian atribut strategic communication devices. Nah, data yang ditemukan oleh peneliti adalah pada saat DPM sedang dijalankan, kemudian perusahaan tiba-tiba mengumumkan tujuan baru yang lebih berorientasi pada customer. Nah, aslinya ukuran-ukuran kinerja yang terdapat dalam DPM itu telah melingkupi semua rantai nilai atau value chain perusahaan yang dirasa penting dalam menciptakan jalur distribusi yang mampu bersaing untuk kepuasan customer. Ini bertujuan sebagai strategi untuk menjaga pangsa pasar. Nah, mayoritas informan dalam penelitian ini setuju bahwa ukuran kinerja merupakan alat komunikasi strategi. Artinya, melalui pengukuran kinerja yang sedang digunakan pada saat ini, mereka memahami bahwa perusahaan berupaya untuk menjaga kepuasan customer sebagai strategi untuk mempertahankan pangsa pasar. Kemudian atribut berikutnya adalah incentive for improvement. Nah, penelitian ini menemukan bahwa manfaat dari pengukuran kinerja yang tepat adalah dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan dan secara bersamaan juga memberikan peningkatan insentif. Misalnya jangka waktu servis, praktik yang bertanggung jawab, dan ukuran-ukuran terhadap pekerja atau para distributor atau manusia. Semuanya digunakan dalam menilai kinerja dan sebagai dasar untuk memberikan insentif pada distributor. Atribut berikutnya adalah supportive of improved decision. Ukuran-ukuran kinerja untuk DPM mencerminkan aktivitas-aktivitas dan jenis kinerja keuangan dan non-keuangan yang diyakini sangat efektif untuk mencapai peningkatan profitabilitas perusahaan. Beberapa pengukuran kinerja yang lama atau pada saat perancangan pengukuran kinerja awal DPM itu telah dihapuskan. Meskipun telah dihapuskan, namun distributor merasakan bahwa ukuran kinerja tersebut sangat membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, lama waktu servis. Pengukuran tersebut sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses servis pada hampir semua jalur distribusi. Nah, distributor mengakui bahwa ukuran ini membantu mereka untuk merancang ulang proses servis. Baiklah, kemudian research question yang kedua atau pertanyaan penelitian yang kedua yaitu
Apakah atribut ukuran tersebut berbeda-beda mengikuti strategi perusahaan? Ingat, strategi perusahaan yang dimaksudkan di sini ada dua, seperti yang telah dijelaskan di atas tadi, bahwa ada dua strategi, yaitu strategi konservatif dan strategi entrepreneurial. Oke. Di sini dengan kata lain, reset question ini mempertanyakan apakah strategi organisasi berkaitan dengan pentingnya sebuah atribut ukuran kinerja, atau apakah untuk dapat memenuhi suatu atribut ukuran kinerja tertentu, perusahaan mendesain strategi khusus atau perusahaan mengikuti strategi khusus, apakah itu strategi konservatif atau strategi entrepreneurial. Dan jawabannya adalah tidak. Strategi perusahaan memang telah didesain sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan perusahaan, seperti mempertahankan pangsa pasar, sehingga apapun ukuran kinerja yang dirancang tetap harus memenuhi atribut-atribut yang telah didiskusikan di atas. Kemudian reset question yang ketiga adalah apakah rancangan dan penggunaan atribut ukuran kinerja berbeda sesuai dengan strategi perusahaan? Nah, di sini yang dipertanyakan adalah rancangan atau desain dan penggunaan atau implementasi. Apakah rancangan dan penggunaan berbeda sesuai strategi perusahaan? Nah, di sini penelitian ini menemukan bahwa desain itu lebih dominan atau lebih penting dari implementasi. Artinya, apapun orientasi sebuah ukuran strategik, tetap saja atribut ukuran lebih dominan dari atribut desain lebih dominan daripada atribut implementasi. Kemudian reset question yang keempat, yaitu apakah perusahaan melakukan trade-off terhadap beberapa atribut? Nah, secara general jawabannya adalah tidak. Misalnya, atribut objektif dan akurasi yang lebih mendominasi dibanding atribut improve decision making. Nah, artinya dalam memilih sebuah ukuran kinerja, aspek objectivity dan akurasi harus tercapai, meskipun nantinya dalam tahap implementasi, ukuran kinerja ini belum tentu dapat mempermudah manajemen dalam proses pengambilan keputusan, atau belum dapat memberikan keputusan yang berkualitas atau improve decision. Nah, jadi misalnya dalam keadaan mengganti sebuah ukuran kinerja, ya, jika perusahaan mengganti sebuah ukuran kinerja. Jika perusahaan secara tidak sengaja menghapus suatu ukuran kinerja, maka manajemen secara konsisten tetap pada pendiriannya bahwa atribut objektivitas dan atribut biaya versus manfaat itu lebih penting daripada atribut strategic communication dan atribut improve decision. Jadi jika suatu saat ukuran kinerja itu diganti, yang penting dia lebih hemat deh ukuran ini gitu, daripada apakah nanti ukuran ini bermanfaat untuk meningkatkan keputusan yang diambil oleh manajemen. Nah, itu nggak penting. Oke, baiklah, kita masuk pada kesimpulan dari artikel ini. Kita tinjau sejenak. Tujuan artikel ini adalah untuk melihat bagaimana upaya sebuah perusahaan memetakan dan memodelkan driver dari kinerja distribusinya. Nah, kesimpulan analisis berbasis teori dulu ya. Secara teori, yaitu teori strategi dan kontrol manajemen, mengidentifikasi 8 atribut ukuran kinerja. Analisis terhadap hasil wawancara yang dilakukan terhadap perancang atau desainer dan pengguna atau user dari ukuran kinerja ini menemukan bahwa atribut tersebut relevan dengan keputusan perusahaan dalam memilih dan mengganti ukuran kinerja mereka. Dan penelitian ini konsisten dengan teori strategi dan kontrol manajemen bahwa penelitian ukuran kinerja sangat dipengaruhi oleh atribut tersebut, yaitu atribut yang 8 buah tersebut. Teori ini juga mengklasifikasikan strategi perusahaan menjadi 2, yaitu strategi konservatif dan strategi entrepreneurial. Strategi tingkat perusahaan disebut juga dengan strategi konservatif yang tidak rapi dan tidak mulus. Nah, misalnya perubahan ukuran kinerja yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.
itu lebih rapi dan lebih tertangani dengan baik pada level entrepreneurial, pada level strategi entrepreneurial, atau pada level distributor. Nah, sementara itu, strategi distributor untuk menjaga penjualan mereka itu dikenal dengan entrepreneurial strategi. Nah, strategi konservatif itu lebih sempit pandangannya karena hanya fokus mengurus konflik antara manajemen dan distributor. Di lain pihak, strategi konservatif strategi entrepreneurial itu lebih luas dan fleksibel dan banyak menggunakan subjektivitas. Karena distributor itu langsung bertemu dan memiliki pengaruh langsung terhadap pelanggan. Sehingga berdasarkan teori manajemen kontrol strategi, level distributor tetap memiliki pengaruh dalam perancangan PMM, Performance Management Model, lebih dari yang kita pikirkan. Kemudian kesimpulan dari exploratory analysis. Nah, atribut yang berasosiasi dengan desain atau perancangan itu tampak lebih berpengaruh ketimbang atribut yang berasosiasi dengan user atau implementasi. Penemuan ini mengindikasikan adanya suatu trade-off yang dilakukan manajemen terhadap atribut-atribut tersebut. Trade-off ini kemudian membutuhkan analisis yang lebih mendalam dalam hal efeknya terhadap strategi pemilihan kinerja PMM. Nah, pada level aggregate, yaitu pada level perusahaan, hanya dapat dilihat perbedaan yang sangat halus dan hampir tidak terlihat dalam konsistensi pentingnya atribut ukuran kinerja pada strategi konservatif maupun pada strategi entrepreneurial. Namun, pada level individu, penelitian ini menemukan bahwa hanya atribut objectivity dan akurasi serta atribut biaya versus benefit yang keduanya konsisten dengan strategi konservatif dalam memilih dan mengganti ukuran kinerja mereka. Demikian diskusi kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada diskusi mata kuliah seminar akuntansi manajemen secara online berikutnya.